Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Telkom University. Izin untuk mewawancarai Ibu terkait pemilu 2024 yang akan berlangsung. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, misal seperti nama, umur, dan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kusuma Wardani, usia 43 tahun, profesi dan pekerjaan saya adalah dokter. Baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana persiapan Ibu untuk pemilu 2024 yang akan berlangsung? Persiapan pemilu 2024 tentunya saya ingin mengenali bagaimana kapasitas, kemudian visi misi dan program-program dari ketiga paslon. Dan bagaimana kita tahu bahwa ada 3 pasangan ya, dan saya berusaha untuk mencari bagaimana program-program mereka yang realistik dan berpihak kepada rakyat. Baik Bu, jadi Ibu ingin lebih mendalami daripada ketiga paslon tersebut ya Bu ya. Oke Bu, untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu bagaimana cara untuk menciptakan pemilu damai? Bagaimana pemilu damai akan terwujudkan? Menurut saya harus dilakukan pemilu yang berkeadilan, gitu ya. Pemilu yang dijalankan dengan langsung, umum, bebas rahasia, dan adil, tidak ada kecurangan. Nah, saya rasa apabila itu bisa diterapkan dari tingkat bawah sampai tingkat pusat, maka pemilu ini akan berjalan dengan damai. Jadi perlu diterapkan keadilan ya Bu ya untuk pemilu ini. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, sudah adakah pilihan paslon untuk pemilu 2024? Pilihan saya untuk pemilu ini sudah ada karena saya sudah mencoba untuk mencari bagaimana kemampuan dari masing-masing paslon, dan mudah-mudahan calon saya ini memang akhirnya bisa memenangkan pemilu sehingga harapan untuk Indonesia yang lebih baik bisa terwujud dan tercapai. Terima kasih. Persiapan buat pemilu 2024 sejauh ini masih menganalisis serta mengobservasi dari apa istilahnya gerakan-gerakan per calon presiden dan wakil presiden. Apakah visi misinya emang yang satu tujuan gitu loh, maksudnya dengan generasi muda kan, karena kan kalau dari saya sendiri kan itu kan saya generasi muda ya, dan saya yakin harusnya karena generasi muda itu yang akan meneruskan bangsa ini, harusnya presidennya harus bisa apa istilahnya tahu targetnya lah buat anak muda. Jadi dia harus punya tujuan dan visi misi yang bisa menguntungkan buat anak muda itu sendiri. Jadi sejauh ini gue masih mengobservasi sama masih menganalisis juga gerak-gerik mereka. Cara gue buat membuat pemilu di Indonesia ini damai tahun 2024 ya pastinya harus dari gue pribadi, dan kalau bisa juga orang lain itu pikirannya harus terbuka ya, dan bisa menghargai gitu loh. Pendapat orang kan pasti beda-beda, perspektifnya beda-beda, serta tujuan dari masing-masing orang itu kan berbeda-beda gitu. Jadi ya dari kita sendiri, dari orang lain itu juga harus bisa menghargai pendapat serta pilihan gitu loh dari orang-orang. Jangan sampai terjadi polarisasi, jangan sampai terjadinya kayak ya istilahnya jadi kayak mengkotak-kotakan suatu golongan gitu loh. Kayak misalkan pendukung Pilpres ini dia tuh Islami banget gitu loh. Nggak bisa kayak gitu, karena tiap orang kan pasti ada tujuannya masing-masing ya untuk memilih si bakal presiden dan wakil presidennya. Jadi ya dimulai dari diri sendiri buat menghargai pilihan orang lain. Sejauh ini kalau buat pilihan sih udah ada sepertinya ya, cuman kan karena emang gue masih di tahap menganalisis serta mengobservasi visi misi dan tujuan dari capres dan cawapres, jadi kayaknya masih belum pasti. Cuman sejauh gue mengikuti pergerakan mereka, sejauh gue mengikuti debat visi misi mereka, gue udah ada sih.